Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Minggu 28 Februari tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Kejadian. Setelah Abraham mendapat anak Ishak, maka Allah mencobai Abraham. Allah berfirman kepada Abraham, "Abraham." Abraham menyaut, "Ya Tuhan." Sabda Tuhan, "Ambillah anak tunggal kesayanganmu, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Maka sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepada Abraham. Abraham lalu mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, "Abraham, Abraham." Saut Abraham, "Ya Tuhan." Lalu Tuhan bersabda, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Kini aku tahu bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Diambilnya domba itu dan dipersembahkan sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Melalui keturunanmulah segala bangsa di bumi akan mendapat berkat, sebab engkau menaati sabdaku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Allah bahkan tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya demi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak menganugerahkan segalanya bersama anaknya itu kepada kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah wafat, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berbicara tentang bagaimana Ia akan menderita sengsara. Sesudah itu, Ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama mereka naik ke gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat.
tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup menggelantang pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia dan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong, waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul Transfigurasi Tuhan Yesus. Pastor Anthony de Mello SJ dalam bukunya yang berjudul Song of the Birds menulis tentang seorang bijaksana yang pada suatu waktu berefleksi tentang dirinya sendiri. Ia berkata, "Saya seorang revolusioner. Ketika saya masih muda dan semua doa saya kepada Allah adalah, Tuhan, berikanlah kepadaku rahmat untuk mengubah dunia. Ketika saya mendekati usia menengah dan menyadari bahwa separuh hidupku telah berlalu tanpa mengubah 1 jiwa pun, maka saya mengubah doa saya. Saya berdoa, Tuhan, berikanlah saya rahmat untuk mengubah mereka yang berkontak dengan saya. Cukuplah keluarga dan sahabat-sahabat saya, dan cukuplah untuk saya. Sekarang saya sudah tua, dan hari-hari saya tinggal dihitung. Saya telah mulai melihat betapa bodohnya saya. Satu-satunya doa saya sekarang adalah, Tuhan, berikanlah saya rahmat untuk mengubah diri saya sendiri. Jikalau sejak awal saya telah berdoa seperti ini, saya sebenarnya tidak menyia-nyiakan hidup saya." Saudara-saudari terkasih, hal ini merupakan semacam pengalaman hidup tentang transfigurasi. Transfigurasi sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perubahan bentuk atau rupa, atau penjelmaan. Injil hari ini berkisah tentang transfigurasi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke Gunung Tabor dan memberikan kepada mereka secercah kemuliaannya. Tuhan Yesus bertransfigurasi, berubah rupa di hadapan mereka ketika ia berdoa kepada Allah. Kemudian suara Bapa dari awan-awan berkata, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Saudara-saudari terkasih, transfigurasi Tuhan Yesus di atas Gunung Tabor menyatakan jati diri Tuhan Yesus selaku anak Allah, sehingga kita mengenal Dia selaku Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Peristiwa transfigurasi ini mengokohkan para murid agar lebih mengenal Yesus. Yesus ingin menunjukkan kemuliaan Allah Bapa dalam dirinya kepada para murid. Dengan peristiwa transfigurasi ini,
para murid bertemu dengan keilahian Tuhan Yesus Kristus sebelum Ia harus menanggung salib sampai wafat dan mencapai kebangkitan. Saudara-saudari terkasih, di balik salib ada kemuliaan. Melalui peristiwa transfigurasi ini, kita diingatkan bahwa Allah menyatakan Tuhan Yesus sebagai anaknya yang terkasih. Oleh karena itu, marilah kita mendengarkan Dia. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, berilah kami kekuatan untuk menjalani pertobatan kami, sehingga pada saatnya nanti kami Kau perkenankan mengalami kemuliaan Putra-Mu yang abadi. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.